Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para orang tua kita, para guru kita, para hujat, takmir masjid, pimpinan persyarikatan baik ranting maupun cabang, tanpa menyebut nama tidak mengurangi ta'zim saya. Insyaallah kita semua senantiasa dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, nikmat tiada tara, karunia luar biasa Allah ucurkan di kesempatan kali ini. Allah sehatkan badan kita, Allah jauhkan kita semua dari mara bahaya dan musibah. Allah gampangkan kita semua untuk mendekatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat maghrib berjamaah. Kemudian Allah lembutkan jiwa kita semua sehingga kita bisa berhadir bersama-sama di majelis yang mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan karena hadirnya kita di majelis yang baik ini, Allah ampuni segala dosa dan salah kita semua. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan Allah sembuhkan, yang ada kesulitan mudah-mudahan Allah mudahkan, dan yang ada hutang mudah-mudahan Allah gampangkan baginya untuk membayar hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, umatnya, dan insyaallah kita semua yang istiqomah menjalankan tuntunan dan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam semangat Milad Muhammadiyah, momentum pergerakan Muhammadiyah, maka izinkan saya di sini sedikit berbicara tentang kemuhammadiyahan. Enggak apa-apa Pak ya. Sebelum saya menyampaikan satu materi lagi terkait dengan tantangan iman di era digital. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammadiyah genap usia 112 tahun. Bukan usia yang sebentar. Luar biasa dinamika dialami oleh persyarikatan ini, dan insyaallah akan tetap eksis sebagaimana mentari tiada henti menyinari bumi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Besok kiamat, hari ini insyaallah masih Muhammadiyah. Muhammadiyah masih ada. Kenapa? Karena ada orang-orang semacam Bapak Ibu sekalian yang terus berusaha semaksimal mungkin berjuang bersama-sama Muhammadiyah, yang tujuannya adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, masuk surga Jannatun Naim. Kalau kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, bermuhammadiyah ya berislam. Bermuhammadiyah dengan sebenar-benarnya ya kita bermuhammadiyah, berislam dengan sebenar-benarnya. Udkhulu fi Muhammadiyah kafah. Masuklah ke dalam Muhammadiyah dengan penuh totalitas, tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh, apalagi menduakan Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara peran Muhammadiyah luar biasa. Tema kali ini adalah, maksudnya tema milad adalah menghadirkan kemakmuran untuk semua. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bersama bahwa Muhammadiyah adalah salah satu organisasi kemasyarakatan non-profit terbesar di dunia, bahkan terbesar di dunia, dengan asetnya yang luar biasa banyaknya, tidak terhitung. Kalau mau dihitung, jadi estimasi aset yang dimiliki oleh Muhammadiyah, sebagaimana kita ambil dari analisis
independen mencapai lebih kurang 400 triliun atau kalau didolarkan lebih kurang 27 bilion US dollar. Banyak sekali. Belum lagi kalau diestimasi terkait dengan market kapitalnya yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Kemampuan pasarnya yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu mencapai 4.000 triliun. Itu duit semua itu, Pak. Atau kalau didolarkan lebih kurang 270 bilion US dollar. Kalau ditampilkan bagus, tapi insya Allah lain kesempatan. Nah, Muhammadiyah memiliki estimasi valuasi sebesar 12 gabungan perusahaan terbesar di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang terbesar antara lain seperti BCA, kemudian BRI, Mandiri, Telkom, Astra Internasional, Bank BNI, Unilever, Indomaret, Alfamaret, kemudian PT Sharon, kemudian United Tractor dan Bank BNI. Kalau 4 perusahaan besar ini digabungkan, kan kita lihat aset mereka itu banyak sekali, Pak. Bank BNI di mana, BRI, Mandiri, kemudian Bank Syariah Indonesia, kan luar biasa banyaknya itu, Pak. Itu baru menyamai aset yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Jadi luar biasa. Nah, bahkan Muhammadiyah lebih besar dari perusahaan-perusahaan multinasional yang bisnisnya luar biasa menggurita di puluhan atau ratusan negara di dunia. Ada PT Chevron, bukan PT Chevron. Chevron itu mempunyai aset atau capital marketnya 263 bilion US dollar. Sementara kita punya 270 bilion US dollar. Kemudian ada Nestle. Nestle itu estimasi market kapitalnya lebih kurang 259 bilion US dollar. Sementara kita masih di atas itu. Apalagi Toyota, kemudian Shell, kemudian Alibaba, kemudian McD. Ini 6 perusahaan multilevel nasional yang menggurita luar biasa. Ya, saat ini kita ketahui McD sedang mengalami penurunan drastis ya terkait dengan banyaknya gerai-gerai yang ditutup. Masih mesen itu di McD, Pak, makan di McD. Ya. Kemudian bahkan Muhammadiyah lebih kaya dari siapa orang terkaya di dunia, Pak? Elon Musk yang punya Tesla. Ada Pak Haji yang punya mobil Tesla, mobil listrik. Nah, itu yang punya itu Elon Musk, itu orang terkaya di dunia. Kekayaannya berapa? 260 bilion US dollar. Dan itu masih kalah dengan kekayaan yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Ini bicara tentang aset, Pak, ya. Belum lagi tentang perannya, belum lagi tentang SDM-nya dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada Jeff Bezos. Jeff Bezos itu yang punya Amazon.com. Ada yang pernah belanja di Amazon.com, belanja apa aja di situ ada. Termasuk Alibaba.com, kalau kita mau belanja apa aja di situ, apa saja itu ada. Dikirim dari Cina, dari mana-mana itu. Itu mempunyai kekayaan lebih kurang 207 bilion US dollar. Itu orang terkaya nomor 2 di dunia dan masih kalah dengan Muhammadiyah. Maka kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan masih hadir saat ini, itu betapa luar biasa bangganya. Bangga bukan melihat banyaknya aset yang dimiliki oleh Muhammadiyah, tapi peran nyata yang dimainkan oleh Muhammadiyah. Kemudian ada Larry Ellison, itu orang terkaya di dunia ketiga yang punya perusahaan apa, Pak? Ada yang tahu, Pak? Larry Ellison yang punya Oracle software Oracle, atau software apa itu saya nggak ngerti itu. Itu orang terkaya di dunia nomor 3. Kemudian yang keempat itu ada Mark Zuckerberg yang punya Facebook. Itu orang terkaya nomor 4 di dunia dan kekayaannya masih jauh dibanding Muhammadiyah. Nah, jadi kita orang kaya semua, Pak, di sini, Pak. Ya, makanya jangan minder dengan peran kita di Muhammadiyah, di persyarikatan. Masih ada orang yang
padahal dia dari keluarga Muhammadiyah, bahkan kadar Muhammadiyah, tetapi nggak pede dengan Muhammadiyah, nggak pede dengan apa yang didapati dari Muhammadiyah. Kalau saya pede aja Pak, saya biasa posting-posting tentang Muhammadiyah, padahal teman saya itu banyak di MUI, di Nahdien, di lain-lainnya, ya saya pede aja. Orang tahu kalau saya itu dari Muhammadiyah. Nah, survei terakhir yang dilakukan oleh Litbang Kompas terkait dengan citra Muhammadiyah. Menurut Anda seberapa baik citra Muhammadiyah? Ternyata yang mengatakan buruk itu sedikit banget, cuma 2%. Sisanya itu mengatakan baik dan sangat baik. Kemudian menurut Anda seberapa besar peran dan kontribusi Muhammadiyah dalam hal-hal berikut? Yang pertama, dalam mengawal pembangunan bangsa. Itu luar biasa besarnya dan diakui oleh masyarakat bangsa Indonesia, bahkan dunia. Kemudian bagaimana menurut Anda peran Muhammadiyah terkait dengan menjaga kerukunan umat berbangsa? Itu luar biasa, sangat besar perannya. Maka nggak ada istilahnya warga persyarikatan itu mengadu domba, mengatakan belum Islami, mengatakan tidak sunnah, bahkan mengkafirkan saudaranya, itu nggak ada begitu Pak. Ya, bidah-bidahin orang pun nggak ada. Itu dakwah Muhammadiyah. Kemudian memajukan dunia pendidikan Indonesia. Ya, luar biasa peran Muhammadiyah terkait dengan upaya memajukan pendidikan di Indonesia. Kemudian bagaimana peran Muhammadiyah dalam memajukan dunia kesehatan di Indonesia pun luar biasa perannya. Jadi besar banget aset yang dimiliki oleh Muhammadiyah, amat luar biasa dahsyatnya peran yang dimainkan oleh Muhammadiyah. Dan sebagaimana lambangnya mentari, matahari, itu nggak akan berhenti Pak. Saat ini kita nggak mendapati sinar mentari, tetapi di belahan yang lain mendapati. Sang mentari tiada henti Pak menyinari bumi ini. Pun demikian dengan Muhammadiyah Pak. Mungkin di antara saudara kita ada yang kesulitan, di antara saudara kita yang bermasalah dengan hajat hidupnya dan lain-lain sebagainya, Muhammadiyah hadir di situ. Pun demikian dengan amal usaha kita Pak. Sejatinya menghadirkan sebagaimana tema yang diangkat di milad kali ini, menghadirkan kemakmuran untuk sesama. Ya, sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Kalau kita bicara tentang konsep wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, itu luar biasa diperankan oleh Muhammadiyah. Kalau kita bicara Muhammadiyah, ya tentunya bicara tentang bapak-bapak sekalian yang hadir di kesempatan kali ini. Kenapa kita hadir di sini? Ya karena kita cinta dengan Muhammadiyah. Ketika kita cinta dengan Muhammadiyah, hakikatnya kita cinta dengan Islam. Hakikatnya kita cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya orang Muhammadiyah itu keren Pak, nggak gombal Pak. Sementara orang seringkali gombal dalam cintanya. Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki, gitu Pak ya. Giliran hujan udah datang. Padahal janjinya begitu Pak. Dia janji sama pacarnya demikian, giliran hujan tidak datang. Tapi Muhammadiyah itu tidak demikian Pak. Muhammadiyah itu betul samanya antara kata dan perbuatan. Nggak gombal, nggak sembarangan ngomong. Ketika bicara tentang dakwah yang mencerahkan, ya realita kenyataannya demikian. Ketika bicara tentang peran Muhammadiyah terkait dengan upaya memajukan bangsa, ya real, jelas, nyata. Jadi luar biasa peran yang dimainkan oleh Muhammadiyah. Tentunya ini menjadi spirit bagi kita semua untuk terus berjuang bersama Muhammadiyah. Maka dengan Muhammadiyah mudah-mudahan dapatlah diantarkan umat Islam ke depan pintu gerbang Jannatul Naim dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, dengan keridhaan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Itu tersebut di dalam muqaddimah anggaran dasar. Maka cita-cita kita apa Pak? Cita-cita kita terbaik
adalah masuk surga. Dengan cara apa? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Diawali dari diri kita. Maka kita punya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah sebagai panduan, sebagai pola bagi kita semua dalam bertingkah laku dan bertutur kata, sehingga kita sebagai individu, sebagai persyarikatan, sebagai individu, sebagai jamaah atau kolektif bisa menjadi contoh, bisa memberikan keteladanan. Warga persyarikatan itu keren Pak zikirnya. Warga persyarikatan itu hebat dalam hal apa? Menghadirkan kemaslahatan. Warga persyarikatan itu kelihatan tutur katanya yang santun, yang baik, yang ramah, gitu. Nggak ada warga persyarikatan makan dengan tangan kiri, berdiri sendiri, nggak bagi-bagi, nggak ada Pak. Menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekecil-kecilnya, yang sekecil-kecil, pokoknya yang dari yang terkecil itu diperhatikan oleh warga persyarikatan dan nggak pilih-pilih Pak, dan nggak pilih-pilih. Yang namanya menghidupkan sunnah yang penuh dengan totalitas, nggak pilih-pilih. Ada yang namanya sunnah apa kawin lagi, sementara yang lain tidak, ya kan? Dan demikian Pak. Pun ketika menghidupkan sunnah Nabi itu elegan, keren, ya tidak pandang bulu, tidak pandang pilih. Mencintai anak yatim, berusaha peduli dengan fakir miskin, itu kecintaan Nabi. Dan itu menjadi sunnah bagi kita untuk mengikutinya. Kita memahami Al-Quran, kita menghafal ayat-ayat Al-Quran. Jadi menghidupkan sunnah itu tidak terbatas pada simbol-simbol belaka. Oh dia belum sunnah, kenapa? Karena kainnya, celananya masih menutupi mata kaki. Nah, itu simpel Pak, gampang Pak. Mau sekedar ngangkat kain, ya kan, itu mah gampang itu. Motong kain itu mudah, tidak sulit. Tapi yang sulit itu apa? Ya itu tadi, bagaimana kita menghadirkan amal usaha yang penuh dengan kemaslahatan. Dakwah Muhammadiyah pun keren Pak, nggak omdo, nggak ngomong doang. Kita beri pencerahan kepada masyarakat, nggak boleh yang namanya berobat di dukun. Kenapa? Karena syirik dan lain-lain sebagainya. Tapi gimana caranya? Ya Muhammadiyah memberikan solusi dengan mendirikan atau menghadirkan fasilitas-fasilitas kesehatan. Muhammadiyah memberikan dakwah pencerahan dalam hal apa? Supaya warga dan masyarakat itu tercerahkan karena pendidikan. Tapi nggak cukup belajar, harus dihadirkan fasilitasnya. Maka kita menghadirkan fasilitas pendidikan. Kita menghimbau dan mendorong masyarakat supaya bisa berjamaah dengan sebaik-baiknya. Ya gimana mereka berjamaah kalau nggak ada masjid? Maka kita hadirkan amal usaha persyarikatan dalam bentuk masjid dan sejenisnya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Nah karena kita adalah berada di keluarga besar Muhammadiyah, di gerbong besar, gerbong panjang Muhammadiyah, pun kita harus memastikan diri kita menjadi bagian yang betul-betul menjunjung tinggi, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Dari hal yang sekecil-kecilnya Pak, dari hal yang sederhana. Tadi saya bilang dari tutur katanya, dari perilakunya, dari ibadahnya. Maka dalam prinsip majelis tarjih, betapa luar biasa kita menghadirkan kesungguhan dalam hal bagaimana memformulasi sebuah tuntunan ibadah sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita betul-betul itu, bagaimana kita beristidlal, bagaimana kita merumuskan sebuah hukum, ya itu memang betul-betul didasarkan kepada ya hadis-hadis yang sahih. Kalau sekarang ada namanya sunnah makbulah, berdasarkan ayat-ayat yang memang betul-betul qat'i. Jadi tidak sembarangan Pak. Harapannya apa? Ya memang betul-betul sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama bagian terkait dengan sedikit saja menyemarakkan
semangat bermuhammadiyah. Tentunya kita akan terus bersemangat. Pokoknya yang namanya ngaji ya harus semangat, namanya berkegiatan ya harus semangat. Karena healingnya warga persyarikatan, healingnya kadar Muhammadiyah itu di mana Pak? Di pengajian, di amal usaha. Kalau tuh harus jalan-jalan ada kemaslahatan, ada dakwah yang kita lakukan. Tempo hari saya dengan Ustaz Putra bersama Haji Naman dan teman-teman yang lain dari Kaum Mubalik Muhammadiyah, memang kita ada yang namanya rihlah ke Wonosobo, tetapi di situ kita belajar, di situ kita memberikan pencerahan dalam hal memperluas dakwah kita. Walaupun ada yang namanya tadabbur alam, itu bagian kecil dari hakikat dakwah yang berusaha untuk terus kita perluas. Jadi gitu Pak, yang namanya warga persyarikatan ya healingnya ngurusin Muhammadiyah. Pak Haji Naman misalkan nyaris nggak kemana-mana ya karena memang cinta Muhammadiyah, cinta masjid, ya kan, nyaris nggak bisa menjauhkan kaki dari masjid, itu ya memang harus demikian Pak. Yang mujahid sejati ya seperti itu. Ya kalau nggak demikian gimana Muhammadiyah bisa terus eksis menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu terkait dengan bermuhammadiyah ya kita harus komit ya, harus istiqomah, harus betul-betul kalau kita meminjam istilahnya Prof. Haidar Nasir, bahwa komitmen kita terhadap sesuatu termasuk dengan Muhammadiyah itu diuji kapan? Ketika kritis. Saya pernah sampaikan hal ini. Pun demikian ketika kita berusaha mengekspresikan cinta kita misalkan kepada keluarga. Apa bukti ekspresi cinta kita yang terbaik? Ya ketika menghadapi ujian. Ujiannya apa? Ya ketika kritis itu Pak, baik dalam hal yang baik maupun yang buruk. Dalam hal baik misalkan, nggak usah ngaji lah, ngapain ngaji di Al-Furqan, enakan kita nongkrong, enakan kita makan-makan, enakan kita jalan-jalan. Itu kan iming-iming Pak. Udah nggak usah sedekah ke Masjid Al-Furqan misalkan buat jalan-jalan. Udah Pak. Sebagaimana Nabi SAW digoda oleh kaum kafir Quraisy supaya apa? Supaya meninggalkan dakwahnya. Kalau engkau wahai Muhammad berdakwah karena ingin harta, silakan ambil harta kami. Kalau engkau berdakwah karena ingin menjadi orang yang paling mulia, kami siap mengangkat engkau sebagai raja. Kalau engkau berdakwah ini karena apa? Karena ingin memiliki wanita yang cantik, yang banyak, gak cuma satu, silakan ambil di antara kami. Ada istri dan anak-anak perempuan kami. Mereka bilang begitu, tetapi enggak bergeming sama sekali Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena yang ditawarkan oleh Allah itu lebih hebat, lebih dahsyat lagi. Yang ditawarkan oleh Muhammadiyah pun demikian, yang luar biasa dahsyatnya, yakni kemaslahatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, ketika kritis di sini dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit, dalam kondisi tidak mudah, dalam situasi bencana misalkan, kita tetap berusaha menunjukkan komitmen kita. Nah, itu bukti bahwa kita benar-benar komit dengan apa yang kita cintai. Ketika sakit masih ngaji, ketika hujan masih berjamaah, ketika sulit masih berderma. Begitu Pak. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yang terus menghadirkan kemaslahatan dengan harta benda dan jiwanya kapanpun dan dimanapun, baik dalam kondisi senang maupun sulit. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua, ini maghrib jam berapa? Isa maksud saya. Oke. Terkait dengan tantangan umat Islam, tantangan kita semua terkait dengan perkembangan yang luar biasa, yakni di era
digital, di era saat ini, di era dimana kita betapa luar biasa perkembangan teknologi, betapa luar biasa yang namanya informasi itu berkembang secepat mungkin. Maka yang pertama, tantangan iman bagi kita semua adalah bahwa adanya informasi yang salah atau menyesatkan, ya, disinformasi. Kita seringkali mencari yang sifatnya instan, yang sifatnya gampang. Apalagi kebanyakan kita jamaah Facebook ya, jamaah YouTube ya, jamaah TikTok ya kan, dengerin ceramah, dengerin tausiah. Kadang-kala kita mencari informasi terkait dengan agama pun dari situ, dari internet. Tanya ke Mbah Google. Karena yang paling gampang begitu Pak. Daripada mohon maaf hadir di pengajian, hadir di majelis ilmu, udah capek, udah lemes, udah lelah, ya kan? Beda kalau kita mengaksesnya di rumah. Nah, hal ini seringkali menjebak kita. Kenapa? Karena kita sering dapati informasi yang tidak pas, informasi yang tidak sejatinya. Yaitu karena banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin menyesatkan kita, sehingga mereka menulis hal-hal yang tidak seharusnya, menjauhkan dari hal-hal yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-hadis, 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 padahal bukan hadis. Banyak sekali Pak. Dan itu mudah bagi kita untuk mendapatinya dan men-share-nya. Apalagi kita punya grup WA. Berapa grup WA yang Bapak Ibu punya ini? Banyak Pak. Ustaz Putra grupnya banyak banget, 100-an lebih itu saya kira itu. Itu banyak sekali Pak. Kalau kita nggak hati-hati, ya kita mendapati satu informasi, oh ini kayaknya keren nih, saya belum dapat nih, kayaknya grup di mana saya berada ini belum ada nih info seperti ini, akhirnya di-share, padahal itu berita hoax, berita yang tidak benar. Jadi banyak informasi keagamaan yang beredar di internet tidak diverifikasi dengan baik. Karena apa? Karena minimnya literasi kita, minimnya bahan bacaan kita. Kita main gampangan aja, main instan saja. Dicarilah dari internet bagaimana hukum tentang apa segala macam. Ada sekarang namanya chat GPT itu Pak, itu gampang banget Pak. Kita mau tanya apa aja di situ gampang Pak. Baik pakai teks maupun pakai suara, pakai lisan. Ngobrol aja kita itu bisa. Apa aja bisa itu Pak. Yang bisa jadi ustaz kita itu tidak tahu. Makanya kalau kita mau agak nyeleneh, mau kantor guru itu gampang aja Pak. Lagi ada pengajian kayak gini, kita iseng-iseng cari di internet, misalkan pakai chat GPT itu, kemudian kita sampaikan suatu pertanyaan yang kira-kira agak jelimet atau susah dan lain-lain sebagainya. Jadi sumbernya tidak jelas, ini suatu hadis atau bukan, ini omongan ulama atau bukan, dan lain-lain sebagainya. Seringkali kita tidak share, kita tidak saring terlebih dahulu. Maka dari itu, apa solusinya? Ya kembali kepada fiqh utama dalam upaya kita untuk terus memahami Islam ini, yakni bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bahwa kita wajib bertanya kepada orang yang memang ahlinya tentang suatu hukum. Karena jangan sampai salah. Tanya ke Mbah Google bisa aja Pak, apa hukum mencuri misalkan, bisa, tetapi tidak seharusnya demikian. Kemudian yang kedua, konten negatif dan tidak islami. Konten negatif itu bisa saja di situ terpaparnya hal-hal yang memang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya rofas, yakni memunculkan gambar-gambar yang tidak baik, ya kan, video-video yang vulgar, yang seronok dan lain-lain sebagainya. Fenomena live Pak sekarang itu, Bapak itu kalau mencari uang itu gampang itu Pak, dari media sosial itu pakai fitur live itu. Joget-joget aja di depan Masjid Al-Furqan itu Pak, bisa dapat duit itu Pak. Ada yang ngasih
like nanti banyak sekali, ada yang ngasih gift atau hadiah itu. Fenomena yang terjadi di Sukabumi itu Pak, kan begitu doang tuh kan, ya. Jadi gampang banget Pak. Nah, media sosial itu luar biasa dibanjiri oleh mereka-mereka yang memang tujuannya ya mencari kesenangan, mencari materi, bukan dalam rangka dakwah. Maka apa saja dilakukan Pak. Kadangkala ada video-video yang seronok, video-video yang memang nggak ada masalahnya, nggak ada manfaatnya sama sekali, ya dibikin-bikin, dibuat-buat. Pokoknya saat ini asal kita mau malu aja Pak, dapat itu Pak. Mau viral gampang Pak. Sebutlah salah seorang pimpinan kita misalkan, atau kita ngapain di depan masjid situ, selesai Pak, viral kita Pak. Tapi apa manfaatnya, apa maknanya? Nah, postingan yang kita lakukan di media sosial dalam rangka apa? Ya, walaupun perannya kecil banget, tapi penting bagi kita untuk memberikan alternatif postingan yang baik kepada masyarakat. Di satu sisi ada postingan-postingan yang tidak pas, yang tidak islami, yang buruk, yang negatif, maka kita harus banjiri dengan postingan-postingan yang baik. Bukankah ketika kita memposting aurat itu adalah sebuah keburukan, mempertontonkan aurat maksud saya. Pun ketika kita berpakaian yang rapi, yang santun, itu bagian dari dakwah kita. Sejatinya kita berpakaian seperti ini. Ketika kita memposting aktivitas kita dengan anak, dengan cucu, dengan komunitas, itu bagian dari dakwah kita. Yang sejatinya kita seperti itu. Karena di luar sana ada mereka-mereka yang berlaku sebaliknya. Ketika kita memposting suatu kegiatan yang positif, misalkan dakwah atau misalkan ibadah, itu pun niatnya memang ya amar ma'ruf nahi mungkar. Sekali lagi sebagai bagian dari upaya kita menghadirkan tontonan yang lebih baik. Bukan kita pamer Pak, walaupun memang pamer, tapi motivasinya berbeda dalam rangka dakwah Islam yang mencerahkan, rahmatan lil alamin. Maka Bapak Ibu punya grup WA yang luar biasa banyaknya, jangan dianggurin Pak. Ya minimal di sapa-sapa sedikit lah, sebagai bukti kita masih ada. Ini Pak Haji ini kemana nih, pokoknya nggak pernah kelihatan nih, postingannya nggak ada, komenannya nggak ada. Oh ternyata masih ada sekali-kali. Tapi yang terpenting adalah ketika kita menghadirkan sebuah pencerahan, walaupun sifatnya kecil Pak, seperti sharing satu hadis, sharing satu ayat, atau sekedar mohon maaf waktu sholat, bisa saja postingan kita tidak direspon Pak, nggak ada yang peduli, tapi banyak orang yang tersadarkan Pak, oh sebentar lagi maghrib, sebentar lagi isya, dan itu kebaikan yang luar biasa. Nah, konten negatif dan tidak islami memberikan tantangan tersendiri bagi kita di era digital saat ini. Bagaimana solusinya? Ya kita berusaha untuk kalau mau berperan serta menghadirkan postingan-postingan yang baik, atau minimal kita tidak ikut menyebarkan postingan yang tidak baik itu, atau bahkan tidak mengaksesnya sama sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga ada melemahnya ibadah dan kedisiplinan spiritual. Karena sibuknya kita bermedia sosial, sibuknya dengan gadget, dengan setan gepeng Pak, namanya Pak, itu menjadi lemah ya semangat kita di dalam beribadah. Kita lebih asik membaca status orang, lebih asik melihat postingan teman-teman di media sosial, selebritis di media sosial, daripada statusnya Allah Subhanahu wa taala, daripada postingannya Allah Subhanahu wa taala. Kan ada Al-Qur'an Pak. Ya kan? Memang di handphone kita pasti saya yakin ada yang namanya Al-Qur'an Android. Tapi kapan kita membacanya Pak? Imbang enggak kita membuka aplikasi itu dibanding dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang sifatnya untuk senang-senang dan hura-hura belaka. Dan kedisiplinan sosial kita menjadi apa ya? Kedisiplinan spiritual menjadi melemah.
malas berzikir, malas membaca Al-Quran, pinginnya cepet-cepet kalau lagi melakukan ritual sholat dan lain-lain sebagainya. Jadi kurang asyik ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena godaan dari media sosial itu yang luar biasa menyerang kita. Jadi media sosial dan hiburan digital bisa menjadi distraksi yang mengganggu ibadah harian seperti sholat, kemudian membaca Al-Quran, zikir dan ibadah lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa ada istilahnya kurangnya komunitas dan kehangatan sosial. Ada saudara kita yang sakit, Pak, apa yang kita lakukan? Ya komentar aja di grup. Kadangkala copy paste komenan orang, kita copy, kita paste lagi. Atau cukup dengan pakai stiker aja, semoga lekas sembuh gitu. Padahal tuntunan Islam adalah kita menjenguknya, Pak. Kita datang. Kalau toh kita nggak bisa datang, yang datang apa, Pak? Ya transferannya, kan begitu, Pak. Ya kan nggak cukup semoga lekas sembuh ya, sementara saudara kita sakitnya relatif parah. Gimana supaya lekas sembuh? Ya kita bantu dengan memberikan sebagian harta yang kita miliki, kita patungan, kita saweran. Demikian, Pak. Ada saudara kita yang mohon maaf meninggal dunia, kemudian kita hanya berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak datang. Ya memprihatinkan sekali, Pak. Jadi kurangnya komunitas dan kehangatan sosial, termasuk di dalam hal-hal yang sifatnya urgent, sifatnya intim. Kita di keluarga nih ada kakek, ada anak, ada cucu. Oh masing-masing Pak sibuk itu di balai itu di ruang tamu, masing-masing sibuk, nggak tahu apa yang dilakukannya. Jadi kurangnya kehangatan sosial. Maka penting orang tua itu main dengan anak. Penting orang tua dalam hal ini kakek main dengan cucu, lari-lari ke sana kemari, biar sehat itu. Pak Jinaman kan sehat banget, Pak. Lari-lari terus sama cucunya kan. Memang harus demikian. Kita bawa ke masjid, tapi sekali waktu kita bawa jalan-jalan. Dalam hal ini maksudnya beraktivitas fisik bersama-sama. Enggak melulu di rumah, enggak melulu di kamar, enggak melulu masing-masing. Apalagi anak-anak saat ini itu ya generasi Z, generasi Alpha, itu yang mereka dari kecil itu sudah disebut dengan native digital native. Lahir itu sudah langsung berkomunikasi dengan alat yang luar biasa canggihnya. Jadi jangan sampai rusak masa depan ya karena ketidakpedulian kita. Rusak masa depan karena ketidakpedulian kita. Jadi tantangan tersendiri bagi kita di dunia digital, di era digital saat ini, betapa berkurangnya kehangatan sosial. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk dengan gadget kita, dengan media sosial kita. Kemudian media sosial secara umum juga memberikan tantangan tersendiri di dalam mendidik anak secara Islami. Apalagi sekarang yang namanya tontonan itu, Pak. Anak-anak sekarang itu generasi Z, generasi Alpha itu luar biasa, Pak. Berjam-jam itu betah itu scroll itu TikTok lah, media sosial lainnya segala macam. Senang banget itu. Belum lagi dengan aktivitas main gamenya dan lain-lain sebagainya. Nah di situ ada postingan-postingan tentunya yang nggak Islami, omongan-omongan kasar, kata-kata buruk. Mohon maaf teman-teman yang sering kali stand up comedy itu, kalau kita lihat itu kan mereka ngomong tanpa tedeng alih-alih, Pak. Ya kan kemaluan diomong lah, ya kan kotoran diomong lah, disebut lah, kemudian binatang disebut lah, kan begitu kan, Pak. Itu mewarnai jiwa anak-anak, Pak. Di satu sisi kita ngajarin kata-kata baik, ngajarin kata-kata yang santun, di sisi lain anak-anak terpapar dengan postingan-postingan demikian. Maka kata-katanya itu mengenaskan sekali, Pak. Wah, macam-macam itu, Pak. Jadi kalau ada
pendakwah yang ngomong kasar itu mungkin bisa jadi karena yaitu eksesnya itu di situ mungkin. Jadi tantangan dalam mendidik anak secara Islami. Di sisi lain kita mengajarkan kedisiplinan pada diri anak. Tapi karena anak terlalu asik dengan gadgetnya, menjadikan anak amat sangat tidak disiplin, menunda-nunda aktivitas, menunda-nunda tugas, bahkan melalaikan tugas. Ayo nak sholat nanti dulu pak, asik main game dan lain sebagainya. Akhirnya tertunda aktivitas sholatnya dan lain-lain sebagainya. Kita berusaha untuk mendisiplinkan anak, tetapi di sisi lain anak lebih cenderung asik dengan dunianya. Jadi luar biasa pak tantangan mendidik anak di era digital saat ini. Dulu anak-anak saya masih ingat itu yang namanya berhadapan dengan orang tua, dengan guru itu luar biasa hormatnya itu pak. Luar biasa kita jaga perilaku kita. Sekarang pak, saya punya murid SMA itu dia sampai memang dia bercanda itu pak. Itu anjing-anjingan itu pak. Astagfirullah, saya mau marah di mana, mau nggak di mana. Guru sekarang itu ada Ustadz Putra yang ngajar di SMA, udah sabar-sabar banget pak. Ya di satu sisi manjanya luar biasa, di sisi lain mereka juga perilakunya demikian. Jadi sekolah bagi mereka itu bagian dari hiburan pak. Jadi kalau di sekolah itu gurunya galak, ekstrim, gurunya nggak bisa memahami dirinya, ya situasi di sekolahnya dia nggak nyaman, nggak bakalan ke sekolah pak. Udah di rumah dimarahin orang tuanya, diomelin ayahnya, ya kan? Mau ke sekolah berhadapan dengan guru yang straight, ya kan? Situasi sekolah yang nggak bersahabat, akhirnya ya mereka kabur pak kesana kemari. Jadi sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan pendekatan yang luar biasa humanisnya berusaha menghadirkan alternatif pendidikan yang terbaik di situ. Maka guru-guru Muhammadiyah itu beda pak, nggak ada istilahnya omong kasar, omong kotor dan lain-lain sebagainya. Kita punya MBS, kita punya Mahat, kita punya panti asuhan, maksudnya yang berbasis asrama, pembinaan anak berbasis asrama. Apakah ada berita-berita miring pak? Nggak ada pak. Saya nggak pernah dengar itu. Kalau di mohon maaf di pondok lain atau di yayasan lain itu terjadi pak. Tapi di lingkungan persyarikatan itu tidak ada. Jadi memang guru-guru Muhammadiyah itu yang terbaik ya menurut hemat saya. Bukan berarti karena saya guru Muhammadiyah pak, tapi memang saya merasakan akan hal itu. Mohon maaf kalau bicara kasar, seburuk-buruknya guru Muhammadiyah itu masih lebih baik daripada, mohon maaf bukan berarti merendahkan ya dibanding guru-guru lainnya. Kita selesai pak KBM, apakah berhenti tanggung jawab kita? Enggak pak. Sampai di rumah kita masih komunikasi dengan orang tua, kita masih mengontrol anak-anak kita dan lain-lain sebagainya. Jadi memang kalau kita bicara tentang peran guru itu Pak Haji itu 24 jam itu Pak, kalau boleh dibilang begitu. Jadi enggak cukup di sekolah saja begitu. Jadi tantangan selanjutnya terkait dengan perkembangan di era digital adalah tantangan di dalam mendidik anak secara Islami. Maka kita sebagai orang tua harus saleh terlebih dahulu Pak. Harus baik terlebih dahulu sebelum menuntut anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Ya gimana caranya? Ya interaksi dengan gadget kita batasi, interaksi kita dengan media sosial dibatasi, interaksi postingan kita pun kita pilih-pilih. Jangan sampai menjadi bumerang, papa aja begitu, HP melulu dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bentar lagi Isya saya persingkat, perubahan nilai dan gaya hidup. Ini tanggal 12 ada apa namanya? Marketplace itu luar biasa, jor-joran ya Pak, bonusnya apalah segala macam. Ya, jadi membawa perubahan besar dalam budaya dan gaya hidup. Ya, kita jadi hedon Pak. Kita jadi konsumtif. Tidak ada barang yang nggak laku di Indonesia Pak.
pasti lakunya Pak. Apalagi dengan pasar yang semakin mudah kita akses. Kata Nabi, di antara salah satu tanda dekatnya kiamat adalah semakin mudahnya pasar diakses. Gampang banget Pak kita mau belanja Pak. Paket tiap hari begitu. Besok lagi paket, besok lagi paket. Ini apa ini belanja dulu? Kayaknya nggak kemana-mana kan? Ya tinggal klik Pak. Gimana bayarnya? Ya pakai uang digital kan? Pakai Dana, pakai saldo segala macam. Kalau nggak punya gimana Pak? Ngutang Pak. Pakai paylater Pak. Gampang banget sekarang kan? Tinggal posting selfie, kemudian upload identitas diri, selesai Pak. Disetujui lah kita punya permintaan sekian juta misalkan gitu. Sehingga terakhir fakta pinjol itu menembus sampai pada angka 600 triliun Pak. Banyak sekali. Siapa kelompok masyarakat yang terjerat pinjol yang paling banyak itu guru Pak, 42%. Auzubillahi min dzalik. Kemudian 60% pengguna pinjol itu mayoritas anak muda, usia produktif dari usia 17 sampai 35 tahun Pak. Bayangin Pak. Kenapa? Karena situasinya memang lagi susah, lagi sulit. Mereka-mereka yang di usia produktif bahkan tidak bisa menghadirkan produktivitas. Karena susah cari kerjaan Pak sekarang Pak. Ya akhirnya kayak gitu. Di satu sisi dorongan gaya hidup, pengen ini, pengen itu dan lain-lain sebagainya. Jadi luar biasa tantangannya. Jadi kita berharap ya kita bisa terjauh dari hal itu semua. Belum lagi terkait dengan munculnya komunitas-komunitas yang buruk ya. Ada komunitas gay. Jadi di Depok itu komunitas gay itu luar biasa berkeliaran Pak. Bapak cari aja di internet komunitas gay Depok banyak banget Pak. Mereka berani memunculkan identitasnya. Ada gambarnya, ada fotonya, ada nomor kontaknya Pak. Mau dihubungi bisa. Nah mereka-mereka yang buruk aja berani memunculkan diri. Kenapa kita yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang benar-benar, yang gak bagus-bagus ngumpetnya, jangan sampai Pak. Jadi bagian dari dakwah kita itu adalah hadir di media sosial. Ini Ustaz Putra ini kalau lagi live ceramah itu banyak banget tuh yang nonton tuh kan. Jadi kajian-kajian online dan lain sebagainya memang harus kita gelorakan Pak. Itu ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita semua, wabil khusus di era-era yang luar biasa menjadi tantangan tersendiri terhadap iman Islam kita. Kita bermohon pada Allah menjaga anak dan cucu kita dari hal-hal yang merusak, dari pergaulan bebas, dari seks bebas, dari narkoba, dari judi online dan lain-lain sebagainya, dan pinjol dan lain-lain sebagainya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Akhiri nun wal qalam wa ma yasturun, nun wal qalam wa ma yasurun, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.